Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting dan insya Allah bermanfaat ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk memberikan dukungan terbaiknya. Jangan lupa like video ini, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau insight menarik, subscribe ke channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering membuat kita merenung, yaitu tentang kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Seringkali kita mendengar bahwa sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Tapi, tahukah kalian, ada loh golongan-golongan istimewa yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasakan rasa sakit sedikit pun, bahkan seperti tidur lelap? Tentu kita semua mendambakan akhir yang indah seperti ini. Siapa saja mereka? Mari kita simak baik sama 7 golongan istimewa yang dijanjikan husnul khotimah ini. 7 golongan yang dicabut nyawanya tanpa rasa sakit. 1 orang yang mati syahid di medan perang. Golongan pertama yang mendapatkan kemuliaan luar biasa, yaitu pencabutan nyawa tanpa rasa sakit, adalah mereka yang gugur sebagai syahid sejati di medan peperangan. Golongan ini menduduki puncak tertinggi dari bentuk kematian yang diidam-idamkan oleh seorang muslim. Mereka adalah para pejuang yang dengan tulus dan ikhlas mempertaruhkan jiwa dan raga mereka semata-mata demi membela agama Allah, menegakkan kebenaran, dan meninggikan kalimatnya. Niat murni inilah yang menjadi kunci utama dan pembeda antara syahid sejati dan kematian biasa di tengah konflik. Kematian mereka bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan abadi yang penuh nikmat. Dalam perspektif keimanan, seorang syahid di medan perang mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan kepada golongan lain. Keistimewaan pertama yang sangat relevan dengan tema kita adalah mengenai proses kematian itu sendiri. Diriwayatkan bahwa saat malaikat maut datang menjemput, rasa sakit yang dialami oleh syahid hanyalah seperti cubitan atau sentuhan ringan, bahkan diibaratkan seperti ketenangan saat tertidur. Ini adalah hadiah dari Allah bagi keberanian dan pengorbanan mereka yang luar biasa, sehingga mereka tidak merasakan dahsyatnya sakaratul maut yang ditakuti semua manusia. Luka fisik akibat pertempuran mungkin parah, tetapi rasa sakit spiritual saat nyawa berpisah dari raga diringankan total. Lebih dari sekadar kemudahan saat ajal, para syuhada juga memperoleh kemuliaan lain. Mereka mendapatkan pengampunan atas segala dosa sejak tetesan darah pertama mereka mengalir di jalan Allah. Mereka tidak melalui proses hisab yang panjang dan rumit di hari kiamat. Mereka langsung dijamin masuk surga, bahkan diberikan tempat khusus di sisinya, dan arwah mereka ditempatkan dalam tembolok burung-burung hijau yang terbang bebas di surga, menikmati rezeki dan karunia Allah. Pengorbanan syahid ini menjadi inspirasi dan motivasi tertinggi bagi umat Islam. Ia mengajarkan nilai kepahlawanan, keberanian membela keyakinan, dan kerelaan berkorban demi tujuan yang lebih besar dari kehidupan duniawi. Mereka adalah contoh nyata bahwa kehidupan sejati bukanlah di dunia yang fana, melainkan di akhirat yang abadi, dan kematian mereka adalah puncak dari ketaatan tertinggi. Dengan demikian, status syahid di medan perang bukan hanya sekadar label, melainkan jaminan kemuliaan abadi di sisi Allah, dimulai dari proses pencabutan nyawa yang sangat dimudahkan dan tanpa rasa sakit. Semua kemuliaan ini hanya bisa diraih oleh mereka yang benar-benar ikhlas berjuang dengan niat hanya kepada Allah. 2 orang yang meninggal di hari atau malam Jumat. Golongan kedua yang dicabut nyawanya tanpa rasa sakit, bahkan dijanjikan kemudahan saat menghadapi hari akhir, adalah seorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia pada hari yang paling mulia dalam sepekan, yaitu hari Jumat, terhitung sejak terbenamnya matahari di hari Kamis malam hingga terbenamnya matahari di hari Jumat sore. Hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari, di mana banyak rahmat dan pengampunan Allah diturunkan, serta banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi, termasuk diciptakannya Nabi Adam. Keistimewaan meninggal pada hari atau malam Jumat ini menjadi salah satu tanda yang diharapkan oleh umat Islam sebagai indikasi husnul khotimah atau akhir yang baik. Kematian di waktu yang penuh berkah ini dipercaya membawa ketenangan dan kemudahan yang luar biasa bagi si mayit. Keistimewaan utama yang berkaitan langsung dengan tema kita adalah janji perlindungan dari fitnah dan siksa kubur. Fitnah kubur adalah salah satu fase tersulit yang dihadapi manusia setelah kematian, di mana mereka akan diuji dengan berbagai pertanyaan oleh malaikat.
Bagi mereka yang wafat di hari Jumat, Allah meringankan atau bahkan menghilangkan fitnah dan siksa kubur tersebut. Logika di balik kemuliaan ini terletak pada nilai spiritual hari Jumat itu sendiri. Ini adalah hari di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, terutama surah Al-Kahfi, bersyalawat kepada Nabi Muhammad, dan berdoa karena pada hari itu terdapat waktu-waktu mustajab. Seseorang yang dijemput ajalnya di tengah-tengah atmosfer keberkahan dan ketaatan ini, insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Kematian pada hari yang agung ini menjadi semacam perisai atau tameng yang melindunginya dari kesulitan setelahnya, termasuk diringankannya proses sakaratul maut. Para ulama menjelaskan bahwa kemudahan ini diberikan sebagai karunia Allah, namun bukan berarti menggantikan pentingnya iman dan amal saleh semasa hidup. Meninggal di hari Jumat adalah tanda, bukan syarat mutlak. Seseorang yang meninggal di hari tersebut, dengan catatan ia selama hidupnya adalah seorang muslim yang beriman dan berusaha menjalankan perintahnya, akan mendapatkan karunia tambahan ini. Seolah-olah, Allah memberikan hadiah istimewa di waktu yang istimewa pula. Dengan demikian, keutamaan meninggal di hari atau malam Jumat adalah anugerah yang sangat didambakan, yang menandakan bahwa ia telah melewati gerbang akhirat dengan kemudahan yang luar biasa, bebas dari kesulitan fitnah kubur, dan insya Allah merasakan pencabutan nyawa yang tenang dan tanpa derita. 3 orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Golongan istimewa ketiga yang mendapatkan kemudahan besar saat menghadapi kematian adalah mereka yang meninggal dunia saat sedang menuntut ilmu agama. Dalam pandangan Islam, mencari ilmu, khususnya ilmu yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghidupkan syariat, memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan sering disamakan dengan berjihad. Proses menuntut ilmu membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan harta. Siapapun yang mengerahkan segala dayanya untuk tujuan mulia ini, ia dihitung berada di jalan Allah. Keistimewaan besar yang dijanjikan bagi penuntut ilmu yang wafat, adalah ia dicatat sebagai orang yang mati syahid akhirat. Status ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap bagaimana ia menghadapi sakaratul maut. Kematian yang terjadi saat ia sedang berada di majelis ilmu, dalam perjalanan menuju guru, saat sedang membaca atau mengkaji kitab suci, atau bahkan ketika ia memiliki niat tulus untuk belajar namun ajal lebih dulu menjemputnya, dianggap sebagai akhir yang indah. Karunia dari Allah ini berupa pencabutan nyawa yang diringankan, menjadikannya terasa ringan, jauh dari kepedihan dan kesulitan yang dialami oleh kebanyakan manusia. Ini adalah bentuk penghargaan atas kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan niatnya dalam menjalankan salah satu ibadah terpenting. Lebih jauh, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu juga memberikan jaminan lain di akhirat. Diriwayatkan bahwa jarak antara derajat penuntut ilmu yang wafat syahid dengan derajat para nabi di surga hanyalah 1 tingkatan saja. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Ilmu yang mereka cari dan niatkan untuk diamalkan serta diajarkan menjadi bekal abadi. Bahkan, jika ilmu tersebut menjadi bermanfaat bagi orang lain setelah ia meninggal, pahala jariahnya akan terus mengalir tanpa terputus, membersihkan dosa-dosa dan meninggikan derajatnya. Keberkahan ilmu yang dipelajarinya seolah menyelimuti dirinya, menjadikannya pribadi yang dicintai oleh para malaikat, dan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk di langit dan bumi. Kematiannya bukan hanya akhir yang tenang, tetapi juga awal dari kehidupan mulia yang penuh dengan kemanfaatan abadi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk senantiasa memperbaharui niat dalam menuntut ilmu, menjadikannya murni karena Allah, sehingga keberkahan syahid ini dapat kita raih, bahkan jika kita wafat di atas ranjang sekalipun. Kematiannya di atas ketaatan yang agung ini, menjadi tanda husnul khotimah yang jelas. 4 orang yang mati karena sakit perut. Golongan istimewa keempat yang dijanjikan kematian tanpa rasa sakit adalah orang yang meninggal karena penyakit yang menyerang perutnya, atau dalam istilah agama disebut al-mabtun. Janji mulia ini mungkin terasa mengherankan bagi sebagian orang, mengingat penyakit perut, seperti diare parah, kolera, atau penyakit organ dalam lainnya, seringkali menyebabkan penderitaan dan kesakitan fisik yang hebat. Namun, inilah salah satu rahasia dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status syahid yang diberikan kepada orang yang meninggal karena penyakit perut ini adalah kategori syahid akhirat. Artinya, meskipun di dunia jenazahnya tetap diurus sesuai tata cara biasa, dimandikan, dikafani, dan disyalatkan,
Namun di akhirat mereka akan mendapatkan pahala, derajat, dan kemuliaan yang setara dengan para syuhada di medan perang. Salah satunya adalah diringankannya sakaratul maut. Pencabutan nyawa bagi mereka dipermudah, sehingga rasa sakit akibat penyakit yang mereka derita tidak lagi ditambah dengan rasa sakit yang mendera saat ruh berpisah dari jasad. Proses kematiannya menjadi sebuah ketenangan. Mengapa kematian akibat sakit perut mendapatkan kemuliaan ini? Para ulama menjelaskan bahwa penderitaan batin dan fisik yang dialami oleh orang yang sakit perut sangatlah hebat dan memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Rasa sakit yang berkepanjangan, kesulitan menahan diri, serta kepasrahan total kepada takdir Allah atas penyakit yang menyerang organ vital di dalam tubuh merupakan ujian yang berat. Oleh karena itu, kesabaran seorang mukmin dalam menanggung penderitaan ini, sembari tetap menjaga keimanan dan ketaatan, dihitung sebagai bentuk jihad. Allah membalas kesabaran dan perjuangan mereka melawan penyakit tersebut dengan status syahid dan kemudahan di saat-saat terakhir kehidupan mereka. Kematian Al-Mabtun ini menjadi pengingat bagi kita bahwa jihad tidak hanya terbatas pada medan pertempuran fisik. Jihad juga mencakup perjuangan melawan penyakit, melawan kesulitan, dan melawan hawa nafsu. Seseorang yang tetap berhusnudzon, berprasangka baik, kepada Allah, menerima cobaan penyakitnya dengan ikhlas, dan meninggal dalam keadaan tersebut, maka ia telah lulus dari ujian kesabaran yang besar. Dengan anugerah ini, Allah menghilangkan rasa sakit pencabutan nyawa, dan menjanjikan ganjaran syahid, menjadikannya salah satu golongan yang beruntung dijemput ajalnya dengan damai dan mulia. 5 orang yang mati tenggelam. Golongan kelima yang mendapatkan karunia besar berupa pencabutan nyawa tanpa rasa sakit adalah orang yang meninggal dunia akibat tenggelam, al-gharik. Kematian karena tenggelam, baik di laut, sungai, danau, atau genangan air, adalah salah satu musibah yang secara fisik sangat mengerikan. Seseorang yang tenggelam biasanya mengalami kesulitan bernapas yang hebat, kepanikan, dan penderitaan yang luar biasa dalam perjuangan untuk bertahan hidup di bawah air. Namun, dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan khusus bagi orang yang meninggal dalam kondisi ini, yaitu dengan mengangkat derajatnya menjadi syahid akhirat. Anugerah status syahid ini menjadi semacam kompensasi dari Allah atas penderitaan fisik dan ketidakberdayaan yang dialami oleh hambanya. Penderitaan berat karena sesak napas, air yang masuk ke paru-paru, dan kesulitan menghadapi unsur alam yang begitu kuat dihitung sebagai ujian keimanan dan kesabaran yang sangat besar. Karena kesabaran dan kepasrahan seorang mukmin yang menghadapi takdirnya tersebut, ia diberikan kemudahan yang menakjubkan saat ruhnya diambil. Saat menghadapi sakaratul maut, rasa sakit tenggelam yang dirasakan sebelumnya akan terhenti, dan proses pencabutan nyawanya dipermudah hingga terasa seperti tidur atau sentuhan ringan, jauh dari kepedihan yang seharusnya ia rasakan di detik-detik terakhir. Meninggal dalam kondisi tenggelam, dengan catatan tidak disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian yang fatal, menunjukkan akhir yang tidak disangka-sangka, sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Keistimewaan ini memotivasi umat muslim untuk senantiasa berhati-hati namun, tetap memiliki niat yang baik dalam setiap aktivitas, termasuk saat berada di perairan. Bagi mereka yang tewas tenggelam saat sedang dalam ketaatan, seperti mencari nafkah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, atau beribadah, ganjaran syahid yang menanti di akhirat adalah jaminan kemuliaan yang menghapus kesulitan di dunia. Kematian di air yang keras menjadi sebuah penutup kehidupan yang lembut. Dengan demikian, status al-gharik sebagai syahid akhirat menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dalam menilai perjuangan dan penderitaan hambanya di dunia, mengubah kepedihan menjadi pahala, dan kesulitan maut menjadi ketenangan. 6 orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Golongan keenam yang dijanjikan pencabutan nyawa tanpa rasa sakit adalah orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, atau dalam bahasa Arab disebut syahibul hadm. Kematian jenis ini meliputi korban yang wafat akibat musibah mendadak, seperti tertimpa bangunan yang roboh, tanah longsor, atau bencana alam seperti gempa bumi. Secara naluriah, kematian akibat tertimpa benda berat atau tertimbun reruntuhan adalah akhir yang tragis dan penuh penderitaan, melibatkan rasa sakit fisik yang luar biasa karena himpitan, kesulitan bernapas, dan ketakutan yang hebat. Namun, sebagaimana hikmah yang terkandung dalam jenis-jenis syahid lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah syahid akhirat kepada korban reruntuhan. Ganjaran syahid ini merupakan belas kasih dan penghibur bagi hambanya yang meninggal dalam keadaan teraniaya oleh kekuatan alam atau struktur fisik. Penderitaan yang mereka tanggung, baik saat tertimpa maupun saat terperangkap dan menunggu ajal,
dihitung sebagai bentuk pengorbanan dan jihad melawan kesulitan. Allah memandang kepasrahan mereka dalam menghadapi takdir yang datang tiba-tiba sebagai sebuah kesabaran yang paripurna. Oleh karena itu, keistimewaan yang paling menenangkan bagi mereka adalah diringankannya sakaratul maut. Kematian yang terjadi saat terhimpit benda keras seharusnya sangat menyakitkan. Namun berkat status syahid yang diberikan, rasa sakit saat ruh berpisah dari jasad akan diangkat, membuat prosesnya menjadi damai dan tanpa siksaan. Ia dijemput malaikat maut dalam keadaan yang tenang, mengakhiri penderitaan duniawinya dengan kemuliaan ukhrawi. Status Syahibul Hadm sebagai syahid juga menjadi penguat keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan penderitaan hambanya. Ia mengubah musibah yang mematikan menjadi jalan pintas menuju surga. Kematian yang mendadak akibat bencana alam atau kecelakaan berat, meskipun terasa menyedihkan bagi keluarga yang ditinggalkan, sesungguhnya adalah husnul khotimah bagi si korban yang beriman. Ini adalah bukti nyata bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dan Dia memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang bersabar dalam menghadapi ujian paling berat dalam hidup, yaitu kematian yang tragis. Mereka yang wafat tertimpa reruntuhan, sesungguhnya telah ditimpa anugerah syahid yang mengantar mereka ke surga. 7 wanita yang meninggal dunia karena melahirkan. Golongan ketujuh yang sangat dimuliakan oleh Allah dan dijanjikan kematian tanpa rasa sakit yang memberatkan adalah seorang wanita yang meninggal dunia saat sedang dalam proses melahirkan, atau meninggal saat dalam keadaan nifas, an-nufasa. Status mulia ini diberikan kepada wanita yang meninggal, baik saat janin masih dalam kandungan, saat persalinan berlangsung, atau setelah melahirkan hingga masa nifasnya berakhir. Status mereka disebut sebagai syahidah, wanita yang mati syahid, akhirat. Keistimewaan yang luar biasa ini merupakan pengakuan dan penghargaan tertinggi dari syariat Islam terhadap perjuangan, pengorbanan, dan kesakitan yang ditanggung seorang ibu. Proses mengandung, melahirkan, dan melewati masa nifas adalah periode di mana seorang wanita mempertaruhkan nyawanya. Sebuah pengorbanan yang disetarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan jihad di jalan Allah. Kesakitan saat kontraksi, perjuangan fisik yang luar biasa saat mendorong bayi ke dunia, serta risiko pendarahan dan komplikasi yang mengancam nyawa adalah ujian keimanan dan kepasrahan yang maha berat. Oleh karena itu, sebagai balasan atas pengorbanan dan penderitaan yang luar biasa ini, Allah meringankan sakaratul maut bagi mereka. Penderitaan fisik yang dialami saat proses melahirkan yang berat itu akan ditukarkan dengan kemudahan dan ketenangan saat ruh mereka dicabut. Mereka dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan damai, seolah-olah beban rasa sakit di dunia telah berakhir, digantikan dengan sambutan mulia di akhirat. Rasa sakit akibat melahirkan dan penderitaan saat kematian tidak datang secara bersamaan untuk menyiksa, melainkan dipisahkan oleh rahmat ilahi. Lebih dari sekadar diringankan sakaratul maut, wanita syahidah yang meninggal karena melahirkan juga dijanjikan kemuliaan yang sangat tinggi. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa wanita yang meninggal dalam keadaan nifas akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya. Hadis ini secara indah melukiskan bagaimana buah hati yang diperjuangkannya menjadi sebab dan penarik dirinya menuju kedudukan tertinggi di sisi Allah. Ia tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga kemuliaan di hari kiamat kelak. Status syahidah ini menegaskan bahwa kemuliaan di mata Allah tidak hanya dicapai melalui medan perang, tetapi juga melalui perjuangan dan pengorbanan suci dalam mengemban amanah sebagai seorang ibu, sebuah peran yang menjadi pilar peradaban manusia. Subhanallah, sungguh indah dan mulia jalan kematian bagi mereka. 7 golongan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak bisa memilih bagaimana cara kita meninggal, tapi kita bisa berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga agar selalu berada di jalan kebaikan dan ketaatan, sehingga saat ajal tiba, kita termasuk dalam golongan yang dicintainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan terbaik dan tanpa rasa sakit. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.